gereja Tuhan. Shalom. Happy Sunday. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saya rindu sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Baiklah, setiap kita bersama-sama menuju kepada hadirat Tuhan untuk mendapatkan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama angkat doa kita di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, namamu nama yang akbar, namamu nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Amin. Dan setiap orang benar yang berlari kepadamu, mereka akan menjadi selamat. Dan kami yakin dan percaya di tengah-tengah masa kesesakan ini, saat kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, saat kami sungguh-sungguh bersandar kepadamu, perlindungan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau. Biarlah kuasa pemulihan boleh mengalir di tempat ini, kuasa kesembuhan terjadi di tempat ini. Setiap kami yang menyembah Engkau, Tuhan lawat dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini bersama. Dia Bapa yang setia, oh, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Oh, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia,
kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari angkat tangan kita katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tetap percaya, ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Rasakan kebaikannya, rasakan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Dengan segenap hati katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Oh, selamanya. Kasih-Mu terindah.
hadapan kami. Engkau satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Dunia sedang dilanda ketakutan, tapi hari ini kami berlari kepada nama-Mu yang teguh, nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang masyhur. Yesus, Yesus, mari panggil namanya Yesus. Dimanapun juga jemaat-Mu berada Tuhan, mari Kau lawat Tuhan, mari Kau jamah Tuhan, sentuh hatinya Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang mengalami satu ketakutan yang luar biasa, mari hari ini Tuhan, Engkau yang mendatangkan damai sejahtera, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, Engkau yang melimpahkan damai-Mu yang baru. Haleluya. Sebab firman Allah berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap umat Tuhan. Haleluya. Engkau layak Tuhan untuk ditinggikan, sebab Engkau di atas segalanya. Engkau lebih besar dari apapun juga. Engkau lebih besar dari segala sakit penyakit. Engkau lebih besar dari segala permasalahan kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami yakin dan kami katakan, Tuhan kami percaya, Tuhan kami percaya, Tuhan kami percaya. Haleluya, haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Oh yes Lord, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar berdunia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia.
atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan, sebab sejak mulainya Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap umat-Mu. Dan hari ini Bapa, dengan iman percaya kami tetap melihat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam ketakutan kami Engkau ada memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Bahkan hari ini Bapa, kami memberikan hati kami, hidup kami untuk terus menyembah kepada Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakanlah pribadi-Mu bagi kami. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah makin hari kami makin mengasihi Tuhan. Dan kami makin percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu Tuhan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Sejujurnya saudara, saya sudah kangen untuk bertemu dengan saudara semuanya. Tapi doa saya kita semua terus sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan kita. Haleluya. Dan saat ini saudaraku, ketika engkau semua ada di rumah, engkau ada pun dimanapun saudara berada, di hari Minggu yang cerah ini, mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk kita mendengarkan pesan Tuhan buat kita semua. Dikala dunia sedang membicarakan tentang virus corona, tapi biarlah hari ini kita mau menyiapkan waktu kita untuk kita dengar akan firman Tuhan. Baik, saudaraku, satu kali ada seorang anak kecil, ketika dia bangun tidur, dia membuka jendela kamarnya dan dia melihat bahwa ada embun di atas daun. Lalu ketika si anak kecil ini mengamat-amati, tiba-tiba embun ini dia jatuh ke dalam tanah dan akhirnya hilang. Lalu dia mulai bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa embun ini hilang ketika dia jatuh ke dalam tanah?" Lalu sang ibu dia menjawab, "Nak, embun ini tidak hilang. Ketika embun ini
dia jatuh ke dalam tanah, dia berubah menjadi air. Dan dia akan menghidupkan, mengairi akar-akar dan memberikan hidup bagi bunga. Sehingga kita melihat bahwa embun yang jatuh ke dalam tanah, maka dia akan membuat bunga ini menjadi mekar sangat indah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga adalah tentang harapan. Saudara, harapan seakan-akan hari-hari ini harapan kita hilang. Seakan-akan kita bertanya, Tuhan di manakah dalam keadaan seperti ini? Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, harapan itu tidak hilang. Melainkan ketika kita punya harapan kepada Tuhan, maka harapan itulah yang akan memberikan kita sebuah usaha dan doa untuk kita tetap beriman kepada Tuhan. Dan iman itulah yang akan menghantarkan kita untuk kita punya pengenalan dan percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku, mari hari-hari ini, semenjak pemerintah mengeluarkan sebuah larangan untuk kita mengurangi kegiatan di luar rumah, itu tentu saja membuat kita memiliki satu habit yang berubah. Tadinya yang kita suka keluar rumah, jadi kita tinggal di dalam rumah. Tadi yang kita sering shopping, kita suka jalan-jalan, sekarang kita semuanya tinggal di rumah. Dan saudaraku, tidak hanya itu, ada banyak orang sedang memperbincangkan, apakah inilah yang disebut sebagai akhir zaman? Apakah inilah yang disebut sebagai munculnya antikris? Apakah ini yang disebut sebagai suatu hal yang sangat menakutkan? Apakah ini hukuman Tuhan? Tapi hari ini saudaraku akan merenungkan satu ayat firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but the end of all things is near. So be serious in your behavior and keep on the watch with prayer. Nah saudaraku, yang pertama yang kita patut renungkan adalah dikatakan firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan, so be serious in your behavior and keep on the watch with prayer. Yang artinya adalah yang pertama adalah kita harus menjaga apa yang disebut sebagai tingkah laku kita. Behavior. Sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, mau tidak mau kita hari-hari ini sedang berubah habitnya. Tadi saya katakan kita yang tadinya suka berada di luar rumah, sekarang kita semua ada di dalam rumah. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa ketika kita ada di dalam rumah, ketika semua keadaan sedang berubah, satu hal yang patut kita pahami adalah mari kita mulai berawas-awas atas tingkah laku kita, behavior kita, kebiasaan sehari-hari kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang artinya saudaraku, yang harus kita awasi yang pertama adalah tindakan kita, pikiran kita. Waktu kita berpikir saudaraku, jangan kita ambil tindakan yang mudah terprovokasi. Mungkin saudaraku, hari-hari ini kita bangun pagi, kita sudah melihat media sosial kita. Apakah pesan ini hoak? Apakah pesan ini benar, saudara? Kita mulai berawas-awas. Kita harus mulai mengerti bahwa semua pesan Tuhan, semua sesuatu yang kita masuk dalam diri kita mulai menjaga itu, saudara. Ya, nah, lalu saudaraku dikatakan bahwa jangan kita hidup dikuasai dengan ketakutan. Karena waktu kita menjaga kehidupan kita, satu hal yang mau Tuhan ingatkan bagi kita adalah mari kita harus jangan hidup dalam ketakutan. Saudara, dengan ketakutan ini saya punya sebuah cerita. Satu kali saudaraku dalam ada sebuah kepulauan disebut Kepulauan Solomon gitu ya. Kepulauan Solomon. Jadi di situ ada sebuah suku yang terasing. Dan mereka punya satu kebiasaan adalah meneriakin pohon. Kebiasaan yang aneh meneriakin pohon. Nah ternyata saudaraku di pulau ini ketika mereka melihat ada sebuah pohon yang besar. Lalu mereka melihat bahwa ini akarnya sangat kuat.
Lalu mereka berusaha untuk menumbangkan. Hal yang mereka lakukan adalah mereka bersama-sama serentak meneriakin pohon ini. Mereka serentak meneriakin pohon ini. Pohon ini harus tumbang, pohon ini harus gugur. Setiap hari selama 40 hari. Alhasil saudaraku, selama 40 hari mereka meneriaki dengan kata-kata yang negatif atas pohon ini. Saudara, lama-lama mereka melihat bahwa daun dari pohon ini sudah mulai kering. Lalu mereka melihat pohon ini sudah mulai layu dan akhirnya menjadi kering. Dan mereka sangat mudah untuk menumbangkan pohon ini. Nah saudaraku, satu kebenaran yang Tuhan ingatkan bagi kita. Perkataan kita itu memiliki kuasa. Maka yang harus berubah hari-hari ini adalah tingkah laku kita. Dimulai dari perkataan kita. Waktu kita memperkatakan sesuatu yang positif atas diri kita. Kita katakan sama-sama saudara. Saya sehat. Saya kuat. Saya diberkati Tuhan. Saya dilindungi Tuhan. Maka itu akan terjadi atas hidup kita. Lalu yang kedua saudara, dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Maka saya ambil dalam kitab Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Yang kedua saudaraku, dalam perikop kita pagi ini, tadi saya lupa kasih judul saudara karena sedikit grogi. Judulnya adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, jadi yang kedua adalah dikatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatanmu. Yang kedua saudaraku, dalam bahasa ini dikatakan gini, in quiet and rest in your salvation. Artinya kita tinggal tenang, maka kita akan mengalami keselamatan. Kalau dalam bahasa saya saudaraku, saya mau katakan bahwa hari-hari ini adalah waktunya untuk apa? Untuk kita memperbaiki mezbah keluarga. Jadi hari-hari ini adalah waktunya untuk kita memperbaiki mezbah keluarga. Engkau saudaraku yang sibuk bekerja di luar, engkau mulai ingat waktu untuk kumpul bersama keluarga di rumah. Engkau yang sudah lama tidak baca Alkitab, engkau mulai lagi baca Alkitab. Engkau mulai memperbaiki jam-jam doa pribadimu. Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari-hari ini semua mata sedang tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini semua mata sedang tertuju kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Artinya adalah, saudaraku, kadang Tuhan memakai banyak cara untuk kita ini berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan kalau saya tangkap saudaraku, inilah waktu dan saatnya untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Inilah waktunya untuk kita merefleksikan diri kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu muncullah ayat dalam kitab 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari tangkaplah ini saudara. Dengan tinggal tenang maka kamu akan diselamatkan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Sebab Tuhan ingin menjamah dan memulihkan kita. Lalu yang berikutnya saudaraku yang ketiga. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Mazmur 62 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Memang saat-saat ini tidak ada tempat yang paling tenang. Tidak ada tempat yang membuat kita memiliki damai sejahtera selain di dalam hadirat Tuhan.
Maka yang ketiga ini saudaraku, saya mau berkata gini, put all your faith in God. Sikap tenang dan percaya kepada Tuhan terletak kekuatan kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kalau kita ingat cerita tentang Nuh, ketika Nuh disuruh Tuhan untuk membuat sebuah kapal, Nuh tidak pernah tahu bahwa akan ada banjir. Dan kita tahu akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kita tidak pernah tahu ketika Abraham harus mempersembahkan Ishak anaknya. Abraham tidak pernah tahu bahwa ternyata ada domba di balik sisi gunung yang dipersiapkan Tuhan untuk Abraham. Lalu saudaraku, Musa juga tidak pernah tahu ketika dia mengulurkan tongkatnya maka laut akan terbelah. Tapi Tuhan lakukan itu untuk Musa. Dan yang terakhir kita ingat tentang Yusuf, saudara. Ketika Yusuf dimasukkan dalam penjara, ketika Yusuf dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak pernah tahu bahwa endingnya dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan kita tahu saudaraku, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Demikian juga hari-hari ini saudaraku, kita tahu keadaan seperti ini. Anjuran pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah. Anjuran pemerintah untuk kita menjauhi kerumunan-kerumunan orang banyak. Mungkin kita melihat perekonomian akan menjadi imbasnya. Apalagi di Pulau Bali, pariwisata pasti akan kena imbasnya. Saudara, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin, saudara. Satu kata dari saya berkata gini, Tuhan selalu punya agenda buat kita. Tuhan selalu punya maksud, Tuhan selalu punya tujuan atas setiap kita. Dalam hal keadaan ini pun saya percaya Tuhan punya maksud dan tujuan, yaitu adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya akan tutup dalam satu kitab Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami percaya hari-hari ini kami membutuhkan ketenangan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan. Biarlah hari-hari ini Tuhan Kau angkat segala ketakutan kami. Biarlah hari-hari kau angkat segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, keputusasaan kami. Dan biarlah mata kami terus tertuju kepadamu. Terus kami melihat hanya keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk mereka semua yang sedang sakit. Biarlah Tuhan anugerahkanlah kesembuhan. Jauhkanlah kami semua dari virus-virus corona, virus-virus yang mendatangkan sakit penyakit. Dan biarlah kami semua sehat, kami semua aman dalam lindungan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terlebih kita semua yang ada di rumah, saya berdoa saudara, biarlah engkau yang ada di rumah, engkau yang sedang beribadah, engkau hari-hari ini makin dekat dengan Tuhan, engkau hari-hari ini makin membangun mezbah keluarga. Hubungan anak-anak dan orang tua diperbaharui, hubungan suami istri diperbaharui, dan kami akan melihat blessed family brings miracle. Keluarga yang diberkati akan menghasilkan mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita buka kedua tangan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kiranya turunkanlah berkat sukacita dan damai sejahtera-Mu atas kami semua Tuhan. Biarlah hari dan sampai selama-lamanya kami akan melihat bahwa berkat Tuhan turun atas orang benar. Tuhan memberkati mereka yang bekerja, Tuhan memberkati mereka yang sekolah, Tuhan memberkati mereka yang berusaha. Dan kami percaya apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kau tunjukkan kasih karunia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.